inisiatif baru? Apaan tuh? Tapi kamu APBN tahu kan? Masih kurang ngerti sih. Aku jelasin sedikit ya. Jadi, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN itu ibarat seorang ibu rumah tangga yang dikasih uang sama suaminya untuk membeli bahan makan, biaya anak sekolah, bayar cicilan rumah, dan lain sebagainya. Semuanya harus terencana agar keuangan keluarga tidak kacau. Begitu juga APBN, kita harus merencanakannya agar negara tidak kacau. Terus inisiatif baru yang tadi kamu bilang itu apa? Sabar. Dalam penyusunan APBN terdapat 3 penetapan pagu dana untuk kementerian lembaga, yaitu pagu indikatif, pagu anggaran, dan pagu alokasi anggaran. Salah satu dasar penyusunan pagu indikatif adalah inisiatif baru. Inisiatif baru adalah kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran baseline maupun anggaran ke depan. Inisiatif baru dapat berupa penambahan program atau outcome atau kegiatan atau output baru, atau penambahan volume target, atau berupa percepatan pencapaian target. Gimana? Masih bingung? Sedikit sih. Terus penyusunan inisiatif barunya itu kapan? Pengusulan proposal inisiatif baru dapat dilakukan di 3 kesempatan, yaitu yang pertama, sebelum pagu indikatif atau pengusulan pertama, yaitu pada bulan Januari sampai Februari. Lalu yang kedua, sebelum pagu anggaran atau pengusulan kedua, yaitu pada bulan Mei sampai Juni. Yang ketiga, sebelum pagu alokasi anggaran atau pengusulan ketiga, yaitu pada bulan Agustus sampai September. Ketentuannya gimana? Ketentuannya, setiap kementerian lembaga boleh mengajukan lebih dari 1 proposal inisiatif baru. 1 proposal berisi 1 jenis inisiatif baru yang diusulkan. Terus siapa aja pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan penetapan inisiatif baru ini? Proses pengusulan dan penetapan inisiatif baru melibatkan beberapa institusi. Yang pertama, kabinet. Apa saja peran kabinet? Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional di awal tahun yang menjadi dasar pengusulan inisiatif baru. Kabinet memutuskan usulan inisiatif baru yang layak didanai. Yang kedua, kementerian dan lembaga. Apa peran kementerian dan lembaga? Kementerian atau lembaga merupakan pihak pengusul proposal inisiatif baru. Semua kementerian atau lembaga berhak mengusulkan proposal inisiatif baru sepanjang sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Yang ketiga, Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan. Apa peran Kementerian Perencanaan? Yang pertama, mengkoordinasikan pengusulan inisiatif baru. Yang kedua, mengeluarkan surat edaran mengenai arahan usulan inisiatif baru. Yang ketiga, ada melakukan penilaian atas kelayakan proposal inisiatif baru, terutama dari sisi kebijakannya. Yang keempat, menyusun daftar usulan inisiatif baru dan menjaga konsistensi pencapaian target pembangunan nasional. Apa peran Kementerian Keuangan? Peran Kementerian Keuangan dalam pengusulan inisiatif baru. Yang pertama, melakukan penilaian terhadap kelayakan proposal inisiatif baru, terutama dari sisi anggaran yang diusulkan. Yang kedua, melakukan penilaian atas kemampuan penyerapan pendanaan dan saving yang dilakukan kementerian atau lembaga. Dan yang ketiga, melakukan pengecekan kepatutan pendanaan sesuai dengan kebijakan anggaran. Oh, oke. Jadi untuk proses pengusulannya gimana? Aku penasaran nih. Aku bakal jawab pertanyaan kamu lewat ilustrasi. Berikut ini mekanisme pengusulan dan penentuan inisiatif baru sebelum pagu indikatif. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahunan yang dikeluarkan pemerintah pada bulan Januari, Kementerian Perencanaan mengeluarkan surat edaran berisi arahan kepada seluruh kementerian lembaga untuk pengusulan inisiatif baru. Kemudian, kementerian lembaga membuat proposal inisiatif baru, termasuk rincian kebutuhan anggarannya dan menyampaikannya kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan. Lalu, Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terhadap proposal inisiatif baru berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian, Kementerian Perencanaan mengeluarkan daftar usulan inisiatif baru 1 yang berisi daftar proposal usulan inisiatif baru yang layak. Daftar usulan proposal inisiatif baru 1 dibahas pada rapat koordinasi terbatas bersama Kabinet. Berdasarkan urutan ranking dan ketersediaan anggaran, ditentukan proposal inisiatif baru yang dapat didanai. Dalam pagu indikatif yang ditetapkan melalui surat edaran bersama, sudah termasuk inisiatif baru yang disetujui dalam rapat koordinasi terbatas bersama Kabinet. Paham. Tapi sekarang aku jadi penasaran, gimana sih format proposalnya?
proposal inisiatif baru terdiri dari 3 formulir. Yang pertama, formulir 1, penjelasan umum. Formulir ini berisi kode proposal, nama proposal, kementerian lembaga, program terkait, kegiatan terkait, jenis inisiatif baru, sumber anggaran, dan anggaran yang diusulkan. Formulir kedua, penjelasan kebijakan. Formulir ini berisi tujuan, masalah, cakupan, penerima manfaat, strategi, indikator kinerja, dan target. Formulir 3, penjelasan anggaran. Formulir ini berisi rencana anggaran dan sumber pendanaan. Pengisian formulir harus diisi dengan baik dan ditunjang dengan data-data yang akurat. Karena kualitas proposal akan sangat menentukan apakah suatu proposal akan didanai atau tidak. Oh iya, sebelumnya kan kamu bilang kalau proposal ini dilakukan penilaian. Nah, untuk penilaiannya itu gimana sih teknisnya? Setiap proposal akan dinilai berdasarkan 10 aspek dan 25 subaspek penilaian. Aspek pertama tujuan, yang kedua masalah, yang ketiga cakupan, yang keempat penerima manfaat, yang kelima strategi, yang keenam indikator kinerja, yang ketujuh target, kedelapan kesesuaian anggaran, yang kesembilan kepatutan anggaran, dan kesepuluh sumber pendanaan. Untuk subaspek dapat dilihat dalam tabel berikut. Setiap aspek memiliki bobot yang berbeda, dan bobot tertinggi ialah aspek strategi sebesar 16%. Kementerian Perencanaan melakukan evaluasi dan penilaian dari sisi kebijakan, yaitu 7 aspek pertama, sedangkan Kementerian Keuangan melakukan evaluasi dan penilaian dari sisi anggaran, yaitu 3 aspek terakhir. Masing-masing subaspek ditentukan penilaiannya dengan 4 pilihan penilaian, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Penilaian tersebut akan dikonversi menjadi angka dengan mengalihkan dengan faktor pengali, yaitu kategori sangat tinggi dikali dengan 4, kategori tinggi dikali dengan 3, kategori sedang dikali dengan 2, dan kategori rendah dikali dengan 1. Nilai hasil konversi tersebut kemudian dijumlahkan, sehingga didapat total nilai akhir proposal. Berdasarkan total nilai akhir yang didapat, masing-masing proposal akan dikategorikan lebih dari 70 baik, lebih dari 50 sampai sama dengan 70 cukup, sama dengan atau kurang dari 50 kurang. Selanjutnya akan dilakukan perankingan untuk menentukan jumlah proposal yang akan didanai berdasarkan pagu anggaran yang tersedia. Yang pertama, untuk proposal yang membutuhkan dana tambahan, yakni berupa on-top, realokasi antar tahun, dan kombinasi on-top dan realokasi. Semua proposal yang membutuhkan dana tambahan dengan nilai baik dan cukup akan diranking berdasarkan nilai akhir. Kategori hasil perankingannya yaitu layak, dipertimbangkan, dan tidak layak. Untuk kategori layak, proposal akan didanai dan masuk dalam daftar usulan inisiatif baru 1 yang kemudian akan menjadi bagian dari pagu indikatif. Untuk kategori dipertimbangkan, proposal ini tidak cukup didanai dari pagu anggaran yang tersedia dan akan digabungkan dengan proposal pada pengusulan 2 untuk ditentukan mana yang akan didanai. Sedangkan untuk proposal kurang, otomatis masuk dalam kategori tidak layak dan tidak akan diikutkan lagi dalam mekanisme penentuan inisiatif baru. Yang kedua, untuk proposal yang tidak membutuhkan dana tambahan, yakni berupa realokasi tahun direncanakan. Proposal yang tidak membutuhkan dana tambahan dengan nilai baik akan dimasukkan dalam daftar usulan inisiatif baru 1, sedangkan untuk proposal cukup dan kurang otomatis masuk dalam kategori tidak layak. Wah, ternyata rumit ya. Tapi sekarang aku jadi paham proses yang panjang ini untuk memilih program mana yang benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Weh, pinter nih sekarang. Iya dong, karena aku sekarang udah ngerti, aku pergi dulu ya. Oke deh, dadah. Tunggu, tadi itu siapa ya? Apa saja peran kabinet? Kabinet memutuskan usulan insentif baru. Proposal inisiatif baru. Semua Pertama, mengkoordinasikan pengusulan inisiatif baru. Yang kedua, melakukan penilaian atas. Pertama, melakukan penilaian terhadap